Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita atau latihan-latihan soal kita tentang persiapan pretest maupun UP PPG dalam jabatan. Nah Bapak Ibu, pada video sebelumnya kita kan udah bahas tentang logika matematika. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjutkan ke materi aljabar dan program linier. Namun Bapak Ibu, mungkin tidak semua dari aljabar dan program linier yang akan kita bahas, hanya beberapa saja. Yang pertama nanti kita akan berbicara nilai mutlak ini gitu ya. Nah, nilai mutlak ini. Kemudian ini geser nih. Oke, nilai mutlak. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas tentang SPL. Nah, Bapak Ibu, yang pertama untuk nilai mutlak, di sini saya sudah punya beberapa soal tentang nilai mutlak, ya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa ada 3 sifat dasar dari harga mutlak yang perlu kiranya teman-teman Bapak Ibu ingat kembali, gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham tentang sifat ini, gitu ya. Hanya untuk mengingatkan saja. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, kalau kita punya mutlak X, itu akan nilainya minus X kurang dari untuk X yang kurang dari 0 dan akan bernilai positif X kalau X-nya itu lebih sama 0 ya. Nah, yang kedua itu untuk pertidaksamaan nilai mutlak kita akan punya kalau kita punya mutlak X kurang sama dengan A jika dan hanya jika X-nya itu lebih sama dengan minus A kurang dari sama dengan A gitu ya. Dan tentu saja A-nya itu harus positif. Nah, kemudian yang ketiga, mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X itu kurang dari minus A atau X-nya itu lebih dari A. Tentu saja A-nya juga harus positif. Nah, itu dia 3 sifat yang Bapak Ibu dan teman-teman harus ingat betul. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soalnya gitu ya. Nah, bentuk mutlak 5 min 5X kurang dari 5 ini setara dengan apa gitu ya. Nah, maka sekarang kita perlu mengingat kembali bahwa ternyata soal ini gitu ya sama aja dengan sifat yang kedua kan ya. Nah, maka ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang kedua. Sehingga ini saya akan punya min 5 itu kurang dari 5 min 5X. Kurang dari 5. Oke. Nah, kenapa kita pakai kurang dari? Karena di sini kurang dari kan ya. Nah, kalau di sini kurang dari atau sama dengan, maka kita pakainya persis sama seperti yang sifat yang kedua. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita kalikan semua ruas dengan 1/5. Sehingga kita akan peroleh ini menjadi min 1 kurang dari 1 min X kurang dari 1. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan lagi ke sifat mutlaknya, ke nilai mutlaknya gitu ya. Sehingga kita akan peroleh nanti ini menjadi 1 mutlak 1 min X kurang dari 1. Oke. Nah, itu dia jawabannya Bapak Ibu. Saya pikir soal ini tidak terlalu sulit ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini soal yang kedua, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak yang ini gitu ya. Mutlak 2X plus 7 per X min 1 lebih dari 1 gitu. Nah, Bapak Ibu perlu mengingat lagi beberapa sifat yang tadi gitu ya. Terutama sifat yang ketiga kalau nggak salah yang ini. Nah, sifat yang ketiga itu untuk nilai mutlak yang lebih dari A gitu. Nah, berdasarkan sifat yang ketiga tadi, kita bisa tuliskan kembali soal ini menjadi yang pertama itu 2X plus 7 gitu ya, per X min 1, ini akan kurang dari negatif 1. Atau yang kedua nanti yang terjadi adalah 2X plus 7 per X min 1 gitu, lebih dari 1. Nah, untuk kasus yang pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian,
Ini bisa kita modifikasi gitu ya. Jadi ini kita bisa modifikasi akan menjadi 2x plus 7 per x min 1 gitu. Ini ditambah 1 kurang dari 0. Dan ini 1 itu kan kita bisa memanipulasinya itu menjadi x min 1 per x min 1 gitu ya. Sehingga kita akan peroleh 2x plus 7 plus x min 1 gitu ya per x min 1 tentu saja. Dan ini kurang dari 0. Sehingga nanti kita akan mendapatkan bahwa ini menjadi 3x plus 6 per x min 1 kurang dari 0. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya. 3x plus 6 per x min 1 ini kan kita tahu bahwa ini tidaklah boleh dia pertama itu syaratnya tidak boleh bahwa x itu tidak boleh sama dengan 1 gitu ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau 1 kan undefined gitu ya, tidak terdefinisi gitu ya. Sehingga undefined-nya itu adalah x-nya itu tidak sama 1 atau bukan 1. Nah, ini kita geser dulu ke agak kanan sedikit. Oke. Nah, oke sekarang kita lanjutkan. Nah, oke. Sekarang ke pembuat nolnya gitu ya. Ke pembuat nol. Pembuat nolnya yang mana? Si pembilangnya tentu saja gitu ya. 3x plus 6 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita akan punya si x-nya itu nanti min 2. Oke. Dari sini gitu ya. Karena ini tandanya kurang dari gitu ya. Jadi solusinya itu berbentuk interval. Ya interval begitu ya. Jadi sehingga ini juga nanti sebetulnya teman-teman atau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan yang itu garis gitu ya. Garis himpunan penyelesaian itu bisa pakai itu. Nah, sehingga di sini HP-nya gitu ya. HP-nya adalah min 2 kurang dari x gitu ya. Kurang dari 1. Jadi x-nya itu berada di antara min 2 dan 1. Ini himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dari yang ini 2x plus 7 per x min 1 lebih dari 1 ini kita bisa buat menjadi 2x plus 7 per x min 1 gitu ya, dikurangi 1 kurang lebih dari 0. Dan ini 1 itu lagi-lagi kita bisa tuliskan sebagai x min 1 gitu ya. Per x min 1 per x min 1 gitu. Sehingga kita peroleh nanti ini 2x plus 7 karena ini tandanya kurang gitu dan dikali x min 1 sehingga kita akan punya min x plus 1 kan gitu ya. Terus per x min 1 lebih dari 0. Nah, sehingga ini kita peroleh bahwa ini menjadi x plus 8 gitu kan ya. X plus 8 per x min 1 ini lebih dari 0. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari ini, dari pertidaksamaan yang terakhir yang kita dapatkan ini ya tentu saja yang pertama undefined-nya itu yang membuat pertidaksamaan ini tak terdefinisi ya x-nya tidak boleh sama 1 gitu kan ya. Terus yang kedua pembuat nolnya. Pembuat nolnya tentu saja adalah si pembilang x plus 8 itu ya sama dengan 0 maka x-nya itu sama dengan min 8. Nah, karena ini itu adalah tandanya lebih dari gitu ya. Maka solusinya nanti kalau teman-teman pakai garis himpunan penyelesaian itu untuk mencari solusinya maka sebetulnya nanti ini kita akan dapatkan himpunan penyelesaiannya itu pakai atau gitu ya. HP-nya adalah x itu kurang dari minus 8 atau gitu ya, atau x-nya itu ya lebih dari 1 gitu ya. Karena kalau 1 nggak bisa gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kan kita akan punya 3 solusi gitu kan ya jadinya ya. 3 solusi. Jadi solusi akhirnya adalah
Jadi solusi untuk masalah kita ini adalah yang pertama X kurang dari minus 8 atau gitu ya, atau min 2 kurang dari X kurang dari 1 atau X-nya itu lebih dari 1. Jadi ada 3 solusi yang kita peroleh dari permasalahan kita ini. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu tentang nilai mutlak gitu ya. Semoga bermanfaat ini. Ya. Nah, apa namanya? Kita akan lanjutkan sekarang ke sistem persamaan linear. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin minta dukungan Bapak Ibu, tolong like, share video ini gitu ya, subscribe channel ini, apa namanya, supaya saya semakin semangat untuk membuat videonya. Oh ya Bapak Ibu yang mau join di grup Telegram kami secara gratis ada di link deskripsi gitu ya. Kemudian yang mau ikut kelas intensif kita, silakan klik kunjungi website yang ada di deskripsi video juga gitu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang ke berikutnya yaitu sistem persamaan linear. Nah, ini sering sekali keluar dan sering kita lupakan Bapak Ibu. Karena entah kenapa gitu ya, konsep sistem persamaan linear ini sering kita lupakan. Nah, Bapak Ibu, di sini soalnya udah ada yaitu pertama sistem persamaan linear Px plus Qy sama dengan 0 dan Rx plus Sy sama dengan 0 mempunyai solusi tak 0 gitu ya. Nah, ini solusinya tak 0. Apa artinya Bapak Ibu gitu ya? Kalau misalkan saya punya suatu garis gitu kan ya, karena persamaan linear kan bisa untuk membentuk garis ya. Nah, Bapak Ibu misalkan saya punya suatu dua buah garis gitu ya. Dua buah garis. Nah, garis pertama ini saya sebut L1 gitu ya. Kalau saya punya garis yang kedua L2 ini sejajar ini. Nah, kalau dia sejajar ini apa artinya? Kalau dia sejajar kan berarti tidak memiliki solusi gitu ya. Jadi dua buah garis ini tak memiliki solusi. Nah, bagaimana kalau misalkan misalkan ini garis, nah ini misalkan ini adalah L1 gitu, ini adalah L2 dan ini adalah titik potong di antara dua garis tersebut gitu ya. Jadi ini apa artinya? Dia artinya adalah memiliki tepat satu solusi gitu ya. Tepat satu solusi. Karena dia berpotongan satu titik. Nah, kalau misalkan saya punya ini garis pertama gitu ya. Ini L1, kemudian ada garis lain gitu. Garis lain saya sebut dia di sini gitu ya. Di situ juga letaknya gitu ya. L2. Nah, L1, L2 ini kan berhimpit. Ada nggak titik potongnya? Ya banyak sekali ya titik potongnya ya. Karena banyak sekali titik potong, maka ini artinya adalah dia memiliki banyak solusi. Oke, kembali ke soal. Dia solusinya tak nol. Nah, solusi tak nol berarti ada solusi gitu ya. Nah, ada solusi itu artinya adalah dia minimal dia akan berpotongan di satu titik gitu ya. Nah, kemudian tapi kita bisa lihat dari sini gitu ya. Nah, dari sini ini dari soal ini kan kita punya si persamaannya itu gitu ya. Persamaannya itu Px plus Qy sama dengan 0. Ya, ini juga Rx plus Sy juga sama dengan 0. Nah, karena ininya sama gitu ya, maka kemungkinan dia sejajar gitu ya. Dia sejajar atau dia berhimpit. Tapi kata soalnya dia tak nol solusinya gitu ya. Berarti pilihannya hanya berhimpit. Nah, apa artinya kalau dia berhimpit? Ya, kalau dia berhimpit perbandingan P per R gitu ya akan sama dengan Q per S. Sehingga ini akan sama dengan PS, ya kalau kita kali silang gitu ya, PS sama dengan QR. Nah, jadi dia akan memiliki solusi tak nol dari dua buah persamaan linear ini apabila PS sama dengan QR. Apapun P, S, Q dan R-nya gitu ya. Jadi yang jelas ini gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah
PS sama dengan QR. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir Bapak Ibu. Nah, misalkan ini adalah suatu matriks gitu ya, matriks A yang entry-entrynya adalah A3, 3B-1 dan X sama dengan XY gitu ya. Jika AX itu sama dengan setengah, tidak memiliki solusi. Nah, ini tidak memiliki solusi gitu ya. Maka nilai A dan B yang mungkin adalah apa artinya kalau tidak memiliki solusi Bapak Ibu? Bapak Ibu. Artinya kan dia kan sejajar gitu ya. Kalau saya punya gitu ya AX plus BY sama dengan C1 gitu ya. AX plus BY sama dengan C2. Nah, yang sejajar itu si ininya berbeda. Si ininya berbeda gitu. Beda. Nah, apa artinya si eh, apa sistem persamaan linear yang seperti ini gitu ya? Maka kita bisa tuliskan bahwa kan gradiennya kalau sejajar itu apa? Gradiennya itu sama kan ya? Maka kalau gradiennya sama kan gitu ya, maka ini kan langsung aja kita samakan si A sama dengan 3 gitu kan ya. A sama dengan 3, kemudian eh, B-1 sama dengan 3 gitu ya. Sehingga B kita akan dapatkan bahwa ini nilai B-nya itu 4. Nah, karena A-nya 3, B-nya 4 gitu ya. Maka ya udah temu nilainya. Nilai A dan B-nya itu adalah 3 dan 4. Kan gitu ya. Sesimpel itu sih sebetulnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hanya itu mungkin yang kita bisa bahas untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like jika Bapak Ibu suka video ini, dislike jika tidak suka, atau jangan lupa untuk di-share barangkali bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.